Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazila. Di pembahasan sebelumnya, pada materi mata kuliah probabilitas dan statistik, saya membahas tentang regresi linier sederhana. Kali ini saya akan membahas mengenai regresi linier berganda 3 variabel. Di sini sudah terdapat data, di mana jumlah datanya ada 12 dari jumlah siswa yaitu 12 orang. Lalu nilai variabelnya yaitu variabel Y, yaitu nilai akhir kimia. Variabel bebasnya X1 ujian, X2 frekuensi membolos, dan X3 nilai kuis. Untuk mencari nilai regresi berganda, untuk itu kita harus membuat tabel penolong untuk regresi berganda. Seperti gambar yang saya cantumkan. Di sini tabelnya yaitu ada variabel Y, X1, X2, X3 yang mana sudah terdapat di data penelitian. Maka selanjutnya kita harus mencari nilai X1Y, X2 kali Y, X3 kali Y, X1 kali X2, X2 kali X3, X1 kuadrat, dan X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. Untuk itu, sudah saya cantumkan pada tabel penelitian. Selanjutnya kita langsung cari. Pertama kita cari sigma. Sigma dari variabelnya yaitu seperti biasa rumusnya yaitu sum. Kita sorot nilai Y-nya, tutup kurung, enter. Kemudian kita copy saja sampai ke ujung. Kemudian kita mencari nilai X1 kali Y. Itu sama dengan X1 dikali Y, enter. Kemudian copy. Kemudian X2 kali Y, enter. Langsung kita copy. Dan X3 kali Y, enter. Kemudian nilai X1 kali X2 itu kali X2, X1 kali X3, X3, X2 dikali X3 kali X3, kemudian X1 kuadrat, X1 pangkat 2, kemudian X2 kuadrat, X2 pangkat 2, kemudian yang terakhir X3 kuadrat, X3 pangkat 2. Kemudian ini langsung kita copy saja supaya lebih cepat. Setelah didapat semuanya dan didapat juga nilai sigmanya, kemudian kita masukkan ke dalam matriks yang kita perlukan. Itu yang pertama matriks A. Di kolom pertama yaitu kita masukkan jumlah datanya yaitu 12. Kemudian sigma X1-nya, enter. Kemudian sigma X2, enter. Kemudian sigma X3. Kemudian di kolom kedua yaitu nilai X1-nya, sigma X1-nya. Kemudian X1 kuadrat.
nilai X1 kuadrat dan kemudian X1 kali X2 X1 kali X2 kemudian nilai X1 kali X3 kemudian pada kolom ketiga yaitu sigma X2 kemudian sigma X1 kali X2 kemudian sigma X2 kuadrat kemudian sigma X2 kali X3 kemudian pada kolom keempat yaitu sigma X3 sigma X1 kali X3 kemudian sigma X2 kali X3 kemudian sigma X3 kuadrat. Selanjutnya kita mencari nilai H. Itu pada kolom pertama sigma Y. Kemudian sigma X1 kali Y. Kemudian sigma X2 kali Y. Dan sigma X3 kali Y. Selanjutnya yaitu kita menentukan matriks A1 sampai A4. Di mana pada matriks A1, pada kolom pertamanya akan digantikan dengan nilai H. H menjadi nya pada kolom kedua, ketiga, dan keempat sama dengan matriks A. Copy. Kemudian pada matriks A2 itu nilai hanya terdapat di kolom kedua, sehingga kolom pertamanya sama dengan kolom pertama matriks A. Kolom keduanya kita gantikan dengan nilai H. Kemudian pada kolom ketiga dan keempatnya sama dengan yang di atas. Kemudian pada matriks A3, kolom pertama dan kolom keduanya sama, nilai hanya terdapat di kolom ketiga. Kemudian pada nilai matriks A3 sama dengan A pada kolom pertamanya. Kolom keduanya juga sama. Sedangkan pada kolom ketiganya kita masukkan nilai H. Pada kolom keempatnya sama.
Kemudian matriks A4, di matriks A4 nilai H-nya terdapat di kolom keempat. Jadi kolom ketiganya sama dengan nilai kolom pertama hingga kolom ketiganya sama seperti matriks A. Dan kolom keempatnya kita masukkan nilai H-nya. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai determinan A, determinan A1, A2, A3, dan 4. Untuk mencari nilai determinan, rumusnya yaitu sama dengan mdeterm dan kita sorot matriks A-nya, tutup kurung, enter. Maka didapatlah nilai determinan A-nya. Untuk determinan 1 sama rumusnya yaitu mdeterm. Kita sorot matriks A1-nya, kurung, enter. Kemudian determinan A, dan kita sorot. mdeterm. Baru kita sorot matriks A3-nya. Determinan A dengan mdeterm. Sorot matriks A4-nya. Maka setelah didapat nilai determinannya, selanjutnya kita mencari nilai B1, B2, B3, dan B4. Di sini, yang pertama kita mencari nilai B1, yaitu rumusnya determinan A1 dibagi determinan A. Determinan A1 dibagi determinan A, enter. Maka didapatlah nilai B1-nya. Selanjutnya nilai B2. Determinan A2 dibagi determinan A, maka didapatlah nilai B2-nya. Selanjutnya nilai B3 yaitu determinan 3 dibagi determinan A, enter. Selanjutnya nilai B4, determinan A4 dibagi determinan A. Setelah didapat nilai B1, B2, B3, dan B4-nya, selanjutnya kita masukkan ke rumus regresi bergandanya, yaitu rumusnya Y sama dengan B1 ditambah B2 kali X1 ditambah B3 kali X2 ditambah B4 kali X3. Nah, rumusnya B1 itu sama dengan B1 ditambah B2 dikali X1 kemudian ditambah B3 kali X2 ditambah B4 kali X3. Maka didapatlah di sini rumusnya yaitu B1-nya yaitu yang sudah kita cari ditambah B2-nya kali X1 rumusnya yaitu Y
nilai B1-nya yang sudah kita cari ditambah B2 ini dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Untuk itu, untuk mengujinya maka kita uji di sini sudah menggunakan data ini. Ini X1-nya 70, X2-nya 2 dan X3-nya 80. Kita masukkan sama dengan B1 ditambah B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Enter. Maka didapatlah nilai Y-nya 92,743667. Kita bisa juga mengganti, kita ingin mengganti, bisa juga diganti. Salah 82. Di sini akan langsung berganti sesuai data yang kita masukkan. Untuk itu, ini semua adalah cara manual untuk mencari nilai regresi berganda. Selanjutnya, kita menggunakan rumus langsung dari Microsoft Excel-nya, yaitu caranya yang pertama kita klik File, lalu kita pilih yang di More Option, kemudian kita pilih Add-in, kemudian Analysis Toolpath, kita klik Go. Ini kita centring yang Analysis Toolpath-nya, lalu klik OK. Setelah itu kita pergi ke Data, kemudian kita pilih Data Analysis. Di sini kita pilih Regression. Oke. Di sini kita diminta input Y, nilai Y-nya. Kita sorot nilai Y-nya. Setelah itu input X rank-nya, itu variabel bebasnya. Kemudian jika ada yang ingin kita tambahkan, kita bisa checklist, lalu pencet OK. Maka di sini akan ditampilkan di sheet barunya. Ini nilai regresi bergandanya yaitu yang kita ambil yang ini. Ini nilainya. Kita copy. Di sini bisa kita lihat nilai B1-nya ini sama dengan yang ini. Kemudian B2-nya sama, B3-nya juga sama, dan B4-nya sama. Maka inilah cara-cara dalam mencari nilai regresi linear berganda 3 variabel, baik secara manual maupun secara yang kita gunakan melalui Microsoft Excel. Di sini yang saya tunjukkan tadi melalui Microsoft Excel ini untuk Windows ya. Kalau untuk pengguna Mac itu bisa mendownload aplikasi Excel Stat. Maka inilah semua pembahasan saya mengenai materi regresi linear berganda 3 variabel. Semoga membantu dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.